Berikan kita kesempatan untuk hadir pada malam hari ini dalam mengikuti kajian perdana kita setelah beberapa minggu libur Idul Fitri bersama guru kita Syekh Fadifal Al-Middin pada bab Taubah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang seperti sekarang ini. Sebelum memulai kajian kita pada malam hari ini, saya secara pribadi mengingatkan diri saya dan juga kepada jamaah Kalam Aswaja untuk fokus dan selalu meluruskan niat serta menanamkan dalam hati agar selalu berikhlas karena Allah Ta'ala. Supaya apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, baik itu ilmu maupun pahala, tidak terbuang dengan sia-sia. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan saja kepada guru kita, Ustadz Muhammad Siril Wafa, sebagai penerjemah kalam kajian malam pada hari ini untuk memulai kajian. Dipersilahkan kepada beliau. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah membuka acara kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu agama. Untuk kita menghadiri majelis ilmu agama yang mana para malaikat meletakkan sayapnya di majelis ilmu karena ridho terhadap apa yang dilakukan di dalamnya. Jadi majelis ilmu agama merupakan majelis yang berkah, majelis yang mana para malaikat itu meletakkan sayapnya atasnya sebagai bentuk senang, mereka ridho, senang atas majelis ilmu agama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yashba'u mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin hendaknya tidaklah merasa kenyang, tidaklah merasa puas atas kebaikan yang dia dengarkan hingga dia meraih surga. Artinya, ketika kita belajar ilmu agama, hendaklah kita senantiasa merasa kurang untuk belajar ilmu agama. Jangan kita merasa puas, kita merasa kenyang, kita merasa kita sudah banyak sehingga tidak butuh belajar lagi. Tidak. Seorang yang sempurna, dia akan terus-menerus mencari tambahan ilmu agama. Dia tidak merasa puas atas ilmu yang telah dia dapatkan. Dia merasa kurang, merasa butuh terhadap ilmu agama. Meskipun dia telah mendengar ilmu agama tersebut, tetapi dia tidak merasa bosan atas untuk mempelajarinya. Syekh Abdullah Al-Harari, guru besar kita, beliau mengatakan bahwa sebuah kitab itu dipelajari minimal paling sedikit itu adalah 3 kali. Misalnya kita telah belajar kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari. Misalnya kita sudah belajar kitab Mukhtasar dari awal sampai akhir, kita sudah khotam.
Kita sudah mempelajarinya khotam semuanya dari awal sampai akhir 1 kali. Ketika di lain waktu diadakan daurah mukhtasar, meskipun kita sudah pernah mempelajarinya, kita sungguh beruntung jika kita mau menghadiri daurah tersebut. Jangan kita mengatakan, saya sudah pernah mempelajarinya, maka saya tidak perlu untuk ikut daurah tersebut. Saya sudah khotam kitab tersebut, saya tidak perlu untuk hadir lagi. Tidak. Janganlah kita mengatakan seperti itu. Syekh Abdullah Al-Harari beliau mengatakan, sebuah kitab itu hendaknya dipelajari minimal paling sedikit 3 kali agar pemahamannya kuat, agar benar-benar faham atas kitab tersebut. Karena kalau seseorang hanya mempelajari sebuah kitab 1 kali, terkadang ada pemahaman, ada penjelasan di dalam kitab tersebut yang terlewatkan. Atau ada penjelasan di dalam kitab tersebut yang seseorang itu memahaminya tidak sebagaimana semestinya. Ya. Dengan pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Sehingga ketika dia mempelajarinya yang kedua kali, pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru tersebut akan dibenarkan, akan direvisi dengan pembelajaran yang kedua kalinya. Atau pemahaman yang terlewatkan akan dia dapatkan dalam mempelajari yang kedua kalinya, begitu juga ketiga kali, keempat kali. Jadi jangan kita merasa puas terhadap ilmu agama, ya. Karena kita sudah mempelajari suatu ilmu, kemudian kita mengatakan, oh saya sudah cukup, ilmu saya sudah banyak. Tidak, kita tetap butuh yang namanya ilmu agama. Sampai kita meraih surga. Artinya apa? Sampai akhir hayat kita. Sampai kita meninggal dengan membawa keimanan, membawa Islam. Karena iman dan Islam merupakan kunci masuk surga. Iman dan Islam merupakan kunci masuk surga. Orang yang meninggal dengan membawa keimanan, membawa keislaman, maka Allah Ta'ala akan menjamin dia masuk ke dalam surga. Sebagian orang Islam, sebagian orang yang beriman, mereka masuk surga tanpa disiksa terlebih dahulu di neraka. Dan ini السلام عليكم أستاذ سر الوفاء. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan syekhi. Barak. أنت تكمل الدرس لوحدك أم ندخل على البرنامج عندك؟ Muqaddimah fi intizari hudurikum syekhi. ما دخلت منذ 5 دقائق وأنا أسمعك ولا أفهم ماذا تقول. A'tazirakum lam adri. بارك الله فيكم. تقبل الله طاعاتكم. قل لهم عيد فطر مبارك. تقبل الله طاعاتكم. إن شاء الله الله يعيد علينا بالخير والأمن والأمان والسلام. Nah, syekhi. Syekh Fadi Alamuddin, beliau berkata, mengatakan, mengucapkan untuk kita semua selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Ta'ala mengembalikan kita bisa bertemu lagi dengan Idul Fitri, dengan keberkahan, dengan kedamaian. Nah, هل يريدون أن يفعلوا مقدمة أم ندخل في باب التوبة؟ دخلنا شيخي فتحنا فالوقت لكم تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لله تعالى أخلص النية
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فأخلص النية لله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد في القول والعمل. نحن سنتكلم اليوم موضوعنا عن التوبة. إن كان معك القول الجلي فافتح على باب التوبة. هذا فيه كلامنا اليوم عن ذكر كيفية خلاص العاصي من المعاصي حتى يسلم من المؤاخذة عليها في الآخرة، وهذا الذي يسمى التوبة. نعم. أستأذنكم قليلا لأخذ الكتاب. ماشي. Materi kita pada malam hari ini akan membahas tentang taubah dari kitab Al-Qaulul Jali. Silahkan yang memiliki kitab Al-Qaulul Jali untuk dibuka kitabnya atau diambil terlebih dahulu kemudian dibuka. Dan saya minta izin untuk mengambil kitabnya terlebih dahulu. نعم سيدي تفضل. طيب، إذن كلامنا اليوم عن التوبة عن بيان ذكر كيفية خلاص العاصي من المعاصي حتى يسلم من المؤاخذة عليها في الآخرة. Jadi materi kita pada malam hari ini akan membahas tentang taubat. Bagaimana caranya seseorang yang jatuh di dalam kemaksiatan itu bisa terbebas dari dosa kemaksiatan tersebut. Bagaimana tata caranya akan dibahas pada malam hari ini supaya seseorang itu terbebas dari siksaan karena kemaksiatan tersebut. إذن كلامنا في بيان أحكام التوبة، فتجب التوبة من الذنوب كلها سواء كانت كفرا أم كبيرة أم صغيرة فورا على كل مكلف. Setiap orang mukallaf itu wajib bertaubat. Setiap orang mukallaf wajib bertaubat dari setiap dosa. Baik dosa tersebut adalah dosa kekufuran maupun dosa besar maupun dosa kecil. Nah, والكفر أيضا. nah, zakartu. مع أن الصغائر معاصي الصغيرة تمحى بفعل الحسنات كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن لا يعلم الإنسان العمل الذي عمله قبل منه أم لم يقبل، فتجب التوبة أيضا منه. Seseorang wajib bertaubat meskipun dari dosa kecil. Meskipun dosa kecil tersebut itu bisa dihapus dengan amal-amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya sesungguhnya amal-amal kebaikan itu menghapus dosa kecil. Meskipun begitu kita tetap diwajibkan bertaubat dari dosa kecil. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui
apakah amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Ta'ala ataukah tidak. Oleh karena itu kita tetap wajib bertaubat. فما معنى التوبة؟ Apa arti taubat? التوبة معناها الرجوع، وهي في الغالب تكون عن ذنب سبقه للخلاص من المؤاخذة به في الآخرة. Taubat itu artinya adalah ar-ruju', kembali. Artinya apa? Seseorang kembali dari kemaksiatan yang dia lakukan agar dia selamat dari siksaan sebab kemaksiatan tersebut. Nah, وقد تطلق التوبة لغير ذلك. dan terkadang kata taubat itu digunakan untuk pemaknaan yang lain. وذلك كحديث إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. Bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya aku bertaubat meminta ampun kepada Allah Ta'ala 100 kali setiap hari. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. النبي يستغفر الله ولا يشترط أن يكون الاستغفار من بعد فعل معصية، إنما يكون الاستغفار قد يكون لرفع الدرجات ولتعليم الأمة أن يكثروا من الاستغفار. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau beristighfar sehari semalam 100 kali. Itu bukan berarti bahwa beliau itu banyak dosanya, tidak. Tetapi terkadang istighfar itu dilakukan untuk menaikkan derajat, bukan untuk meminta ampunan atas dosa. Tetapi dilakukan untuk menaikkan derajat, meninggikan derajat, dan itu juga sebagai pembelajaran untuk umat Nabi Muhammad agar memperbanyak istighfar. وأركان التوبة هي يوجد أركان عامة. هذه الأركان العامة أول واحدة نتكلم بها الندم، أي أسفا على عصيانه الشخصي لأمر الله عز وجل. Taubat itu memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi oleh seseorang agar untuk melaksanakan taubat. Rukun yang pertama adalah an-nadam, yaitu penyesalan. Bahwa orang yang bertaubat itu dia harus menyesal atas kemaksiatan yang dia lakukan dan dia menyesali perbuatan tersebut karena dia telah melanggar perintah Allah Ta'ala. إذن أسفا على أنه عصى الله، وليس أسفا على أنه ما عاد على وفاق مع والده أو أمه أو مع أخيه أو مع فلان الذي يعمل عنده أو مع صاحبه. يعني ليس لأنه صار قد ابتعد عن معارفه أو عن بعض المسلمين، لا، إنما أسفا على أنه عصى أمر الله تعالى، وهو هذا الندم هو الركن الأعظم لأنه متعلق بالقلب، والجوارح تبع له، يعني تبع للقلب.
نعم. Rukun taubat adalah yang pertama adalah penyesalan. Menyesali perbuatan maksiat. Dan menyesali perbuatan maksiat tersebut adalah karena seseorang itu telah melanggar perintah Allah Ta'ala. Adapun kalau seseorang melakukan kemaksiatan, kemudian karena kemaksiatan tersebut orang tuanya, saudaranya, atau teman-temannya menjauhinya, kemudian dia menyesali perbuatan tersebut, menyesali kemaksiatan tersebut, tetapi karena sebab keluarganya itu menjauhinya, teman-temannya menjauhinya. Bukan karena dia melanggar perintah Allah Ta'ala. Maka ini bukan termasuk taubat. Yang namanya taubat adalah seseorang menyesali kemaksiatan tersebut karena dia merasa telah melanggar perintah Allah Ta'ala. Dia merasa telah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan ini, penyesalan ini merupakan rukun taubat yang paling utama. Kenapa? Karena penyesalan itu berhubungan dengan hati. Tempatnya di hati. Dan hati adalah pemimpin anggota badan. Anggota badan itu adalah pengikut, mengikuti hati. Nah, الثاني الإقلاع عن المعصية فورا حالا أي تركها. yang kedua, rukun taubat yang kedua adalah al-iqla', yaitu meninggalkan, melepaskan perbuatan maksiat tersebut langsung seketika itu juga. Nah, والعزم الثالثة العزم على أن لا يعود إليها. rukun yang ketiga, rukun taubat yang ketiga adalah bertekad, memiliki tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukan kemaksiatan tersebut. Dia bertekad tidak akan kembali melakukan maksiat tersebut. هذه الأمور الثلاثة تجب الندم، تجب هي أركان للتوبة من كل المعاصي: الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود إليها، مهما كانت تلك المعصية، صغيرة كبيرة كفر، أي نوع من أنواع المعصية تتعلق بحق من حقوق الآدميين، بحق من حقوق الله، عصى الله، بأي نوع من أنواع المعصية. هذه الثلاثة هي من أركان التوبة، لا تصح التوبة بدونها. Tiga perkara ini, yaitu yang pertama penyesalan, menyesal, yang kedua meninggalkan kemaksiatan, dan yang ketiga bertekad untuk tidak melakukannya kembali, untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut. Tiga perkara ini adalah rukun-rukun taubat yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin bertaubat. Baik itu bertaubat dari kekufuran, maupun bertaubat dari dosa besar, maupun bertaubat dari dosa kecil. Tiga perkara ini harus dilakukan oleh setiap orang yang ingin bertaubat. Nah, ثم بعد أن يفعل هذه الثلاثة ينظر إن كان الذنب يتعلق بحق من حقوق الله، كأن ترك مثلا فرض الصلاة أو فرض الصيام، واجبين، أو أتى بمعصية بمبرع يعني من المعاصي، فعليه هذه الثلاثة وعليه القضاء، يقضيه فورا. يعني يأتي بما مر من الأمور الثلاثة، أتى بما مر من الأمور الثلاثة: الندم
والإقلاع والعزم على عدم العود، وأن يقضي الصلاة المفروضة التي تركها، الصيام المفروض الذي تركه، وهكذا فورا. Nah, Kemudian jika kemaksiatan tersebut berupa meninggalkan amalan yang wajib, amalan yang fardu. Misalnya seseorang pernah meninggalkan sholat 5 waktu, atau seseorang pernah meninggalkan puasa Ramadan, atau pernah meninggalkan zakat yang wajib. Maka selain melakukan 3 perkara tersebut, penyesalan, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulanginya, selain 3 perkara tersebut, seseorang yang ingin bertaubat, dia juga harus mengqadha amal wajib, perbuatan wajib yang telah dia tinggalkan. Kalau dia pernah meninggalkan sholat 5 waktu, maka dia harus mengqadhanya, mengqadha sholat tersebut langsung, segera, seketika itu. Atau pernah meninggalkan puasa wajib, maka dia harus mengqadhanya langsung. Atau pernah meninggalkan zakat, maka harus mengqadhanya langsung. Nah, طيب أو إن كان الذنب تبعة لآدمي، أي يتعلق الذنب بحق من حقوق الآدميين، كان غصب له ماله مثلا، أتى بما مر من الأمور الثلاثة، يعني الندم والإقلاع والعزم على عدم العود، وقضاه له، يعني بأن يرد له عينه إن كان باقيا، كان أخذ له مالا، وإلا رد بدله. فإما أن يقضيه كما بينا، أو استرضاه أو يسترضيه، كأن أذاه مثلا بالكلام، أتى بما بر وطلب منه المسامحة. وهذا إن كان ما يؤذيه من كلام قد بلغه كالغيبة مثلا، فإن بلغته يستسمحه، وإن لم تبلغه لا يأتي إليه ويقول له أنا قلت عنك كذا وكذا سامحني، لا، إنما هو يتوب من نفسه. نعم. Halo? تريد مني أن أعيد؟ لا يا شيخي، واضح. نعم. Jadi jika perbuatan maksiat tersebut itu berhubungan dengan orang lain, ya, jika kemaksiatan itu ada kaitannya dengan orang lain, maka orang yang ingin bertaubat selain melakukan 3 perkara yang merupakan rukun taubat, ya, maka orang tersebut harus mengganti sesuatu yang berhubungan dengan orang lain tersebut. Misalnya orang tersebut pernah mengambil barang orang lain, mencuri barang orang lain. Maka kalau suatu, ya, di masa kemudian orang ini ingin bertaubat dari dosa pencurian tersebut, selain dia melakukan 3 perkara yang merupakan rukun taubat, dia juga harus mengganti, ya, mengembalikan barang yang dia ambil, mengembalikan barang orang lain yang dia ambil jika barang itu masih ada. Jika barang yang dia curi itu masih ada, maka dia wajib mengembalikannya kepada pemiliknya. Jika ketika dia bertaubat barangnya sudah tidak ada, maka dia wajib menggantinya. Ya.
dia wajib menggantinya dengan barang yang sejenis ataupun menggantinya dengan uang. Atau jika dia tidak memiliki kemampuan untuk menggantinya, dia harus meminta maaf, meminta ridho kepada orang yang dia ambil barangnya tersebut. Begitu juga misalnya seseorang pernah menyakiti hati orang lain dengan ucapannya. Dia pernah menyakiti hati orang lain dengan ucapannya. Kalau dia ingin bertaubat, selain dia melakukan 3 perkara yang merupakan rukun taubat, dia juga harus meminta maaf kepada orang yang pernah dia sakiti dengan ucapannya. Nah, Syekh. نعم. طيب إذا هذه واضحة. لأحد سؤال إلى هنا؟ Baik, apakah ada pertanyaan sampai di sini tentang yang dijelaskan? Apakah ada pertanyaan? Baik, silakan Afwan, yang ingin bertanya. Angkat tangannya ana dan uridu silakan. ana urid as'al. لا يسأل شيئا جديدا في التوبة لأننا بعد ما أنهينا. يعني الآن نتكلم عن الذي مر معنا. لأحد عنده السؤال في ذلك؟ Silahkan yang ingin bertanya tentang materi yang telah Syekh jelaskan. Kalau ada yang kurang paham, kurang jelas, silahkan tanyakan. Afwan, ana uridu as'al. Afwan, ana atakallamu bil lughatil Indonesia. Saya ingin bertanya mengenai rukun taubat di sini itu jika seseorang itu ingin bertaubat, dia itu pernah mencuri, tapi dia itu mengingat akan taubat itu di kemudian hari. Anggapannya 1 tahun kemarin dia itu mencuri, lalu ketiga tahun yang keesokan harinya itu dia itu mengingat ingin bertaubat. Lah, bagaimana dia ingin bertaubat sedangkan taubat itu yang barusan dijelaskan Syekh barusan barang yang sudah dicuri itu harus dikembalikan dengan barang yang dia curi. Baik, terima kasih. Apakah taubatnya itu kita itu harus mengembalikan barangnya tersebut atau tidak? Apa hanya meminta maaf saja? Baik, terima kasih. Afwan. Eh, Pertanyaannya maksudnya bisa lebih dijelaskan pertanyaannya, apa yang ditanyakan? Mohon maaf. Ini. Afwan, hakada. Eh, Seseorang itu pengen bertaubat, tapi dia itu di masa lalu yang tahun kemarin itu dia itu mengalami, bukan mengalami sih, lebih ke dia itu mencuri barang ya semacam uang gitu. Nah, di kemudian hari dia itu pengen bertaubat sedangkan dia itu masih mengingat uang yang dia curi. Sedangkan orangnya tersebut itu sudah jauh dari kita. Apa itu hanya apa bertaubat itu hanya meminta maaf saja ataupun kita membalikan uangnya tersebut. Baik, terima kasih. Orangnya sudah jauh begitu. Lokasi Naam, Ustaz. yang dia orang yang dia ambil uangnya ini lokasinya jauh. Naam, Ustaz. Nah, saya sih نعم. tidak soal min akhirnya نعم.
إذا طلق واحد مال آخر إذا واحد ماذا؟ سرق مال واحد نعم ثم بعد سنة أراد التوبة نعم. ومسافة هذا بعيدة، فماذا يفعل؟ ما بعد سنة أراد التوبة، ثم ماذا حصل؟ صارت المسافة بينهما بعيدة. وإن كانت بعيدة أو قريبة. ماذا يفعل للتوبة؟ ذكر أولا يفعل الأمور الثلاثة: الندم والإقلاع والعزم على عدم العود. ثم هذه المعصية بما تتعلق؟ أخذ له مالا، يعني هذه تبعة لآدمية، يتعلق بحق من حقوق الآدميين. غصب له ماله، أخذ له ماله، سرق له ماله. فيفعل هذه الأمور الثلاثة ثم يقضي له، يعني يرد له عين المال إن كان باقيا، وإلا إن كان قد صرفه تصرف به رد بدله، أو يسترضيه. يعني إما أن يقضيه أو يسترضيه. قد يسامحه بشيء منه وقد لا يسامحه بشيء منه، فعليه أن يرد له كل المال الذي أخذه منه بغير حق. نعم. Hukumnya sama sebelumnya bahwa orang tersebut harus melakukan rukun taubat yang 3, menyesali, meninggalkan, dan bertekad tidak mengulangi. Kemudian orang tersebut harus mengembalikan barang yang dia curi, yang dia ambil jika barang tersebut masih ada. Jika uang yang diambil itu masih ada, maka dia harus mengembalikan uang tersebut kepada orang yang dia curi. Tetapi jika uang tersebut sudah dia gunakan, ya, tidak ada lagi, maka dia harus mengembalikan uang yang sejenis, yang senilai dengan uang yang dia curi kepada orang yang dia curi. Kemudian dia harus meminta maaf. Dia meminta keridhaan kepada orang tersebut, dan orang tersebut bisa jadi merelakan hartanya yang diambil tersebut semuanya atau merelakan sebagiannya. Nah, سله وضحى. apakah jelas? Nah, fahimtu. نعم. لأحد سؤال آخر؟ هنا يوجد سؤال. نعم، يوجد سؤال شيخي في الرسالة. نعم. شيخي إذا كرر الشخص التوبة والمعاصي، يعني عصى ثم تاب ثم عصى ثم تاب، يعيد ذلك تكرارا ومرارا، هو لم يستطع. كلما عصى يجب عليه التوبة. كلما عصى يجب عليه التوبة، ولو تكرر ذلك 100 مرة 1000 مرة عليه أن يتوب. للتقريب. الثوب إن اتسخ يغسل، ولو اتسخ 100 مرة يغسل 100 مرة، وهكذا التوبة هي وسخ تتعلق بهذا الإنسان، بقلب هذا الإنسان، على هذا الإنسان. فماذا يفعل؟ يغسلها، يمحوها. بما يكون غسلها ومحوها؟ بالتوبة. يعني ما هذا الشخص
من تكرار المعاصي والتوبة هذا يسمى توبة. هي التوبة إما أن تكون توبة نصوحة، يعني يتوب ولا يعود إلى تلك المعصية، وإما أن يتوب توبة عن معصية ولا تكون نصوحا ثم يعاودها، لكن لو عاودها عليه أن يتوب مرة أخرى. نعم شيخ. نعم. بارك الله فيكم. Kalau ada orang melakukan kemaksiatan, kemudian dia taubat dari maksiat tersebut, tetapi kemudian maksiat kembali, kemudian taubat kembali, ya. Dia mengulangi, ya, maksiat taubat. Dia belum bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut sepenuhnya. Dia kadang masih jatuh di dalam kemaksiatan tersebut. Maka apakah ini disebut taubat? Ini tetap disebut taubat. Ya, jadi setiap kali seseorang itu jatuh ke dalam kemaksiatan, maka dia wajib untuk bertaubat dari kemaksiatan tersebut. Meskipun ada kemungkinan dia akan mengulangi kemaksiatan tersebut di masa mendatang. Dia tetap wajib bertaubat meskipun ada kemungkinan dia akan mengulangi kemaksiatan tersebut di masa mendatang. Jadi tidak boleh seseorang itu karena dia masih melakukan kemaksiatan itu berulang kali dan dia tidak mau bertaubat. Tidak, dia tetap wajib bertaubat. Dan taubat itu ada dua macam. Taubat yang pertama namanya taubat nasuha. Taubat nasuha ini adalah taubat seseorang yang dia benar-benar bertaubat dan tidak mengulangi lagi kemaksiatan tersebut. Ini namanya taubat nasuha. Ya. Dia benar-benar bersungguh-sungguh bertaubat dan benar-benar tidak kembali mengulangi kemaksiatan tersebut. Yang kedua, taubat yang dilakukan seseorang atas kemaksiatan yang dia lakukan, tetapi dia masih mengulangi kemaksiatan tersebut. Tadi Syekh memberikan contoh, misalnya baju kita kotor. Ketika baju kita kotor, maka kita cuci baju kita. Kalau misalnya baju kita kotor 100 kali, kita juga mencucinya 100 kali. Pendekatannya seperti itu. Nah, أنهيت؟ أنهيت. طيب، فائدة. روى البخاري في الصحيح مرفوعا، يعني حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: من كان لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحله اليوم، أي في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني في الآخرة. فإنه إن كان له عمل، يعني في الآخرة، ولم يستسمحه في الدنيا، أخذ منه يوم القيامة بقدر مظلمته. وإن لم يكن يعني عنده عمل صالح، أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، إلا أن يوفي الله عنه من خزائنه. فيوم القيامة يكون الحساب بين الخلائق بالحسنات والسيئات. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa pernah melakukan kezaliman atas orang lain, maka dia harus meminta keridhaan kepada orang tersebut, meminta maaf kepada orang tersebut, meminta ridho, meminta kerelaan kepada orang tersebut sebelum datang
hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham, yaitu akhirat. Kita sudah di akhirat, tidak ada lagi dirham dan dinar. Maka orang yang melakukan kezaliman atas orang lain dan dia belum meminta maaf, belum meminta keridhaan, maka amal kebaikan orang yang berbuat zalim ini akan diambil dan akan diambil sesuai dengan kezalimannya dan diberikan pada orang yang dia zalimi. Jika orang yang berbuat zalim ini tidak memiliki amal kebaikan, orang yang dizalimi akan diambil bukannya, akan diambil dosanya dan diberikan kepada orang yang menzalimi. Ini peringatan dari Rasulullah SAW untuk kita tidak berbuat zalim kepada orang lain dan untuk kita agar segera meminta maaf kepada orang yang kita zalimi. Nah, ini sih. نعم. فائدة ثانية، المشهور أنه لا يشترط الاستغفار اللساني، أي قول أستغفر الله للتوبة. نعم. لو المشهور أنه لا يشترط الاستغفار اللساني، أي قول أستغفر الله يعني بلسانه للتوبة. Nah, jadi menurut pendapat yang masyhur bahwa taubat itu tidak disyaratkan harus mengucapkan istighfar dengan lisan. Seseorang yang bertaubat itu tidak disyaratkan harus mengatakan astagfirullah. Misalnya orang bertaubat, dia melakukan rukun taubat, maka taubatnya meskipun dia tidak mengucapkan astagfirullah. Nah. وأما قول بعض بأنه شرط الاستغفار اللساني فهذا غلط فاحش، سواء جعل ذلك مطلقا أو جعله خاصا ببعض الذنوب. Adapun pendapat yang orang bahwa istighfar itu merupakan syarat taubat, maka ini adalah pendapat yang tidak benar, pendapat yang keliru. Baik itu menjadikan istighfar sebagai syarat atas semua maksiat ataupun menjadikan istighfar itu syarat taubat atas sebagian maksiat, beberapa maksiat. Kedua-duanya adalah pendapat yang keliru, tidak benar. ويزاد للتوبة من الكفر أن يرجع إلى الإسلام. يشترط للتوبة من الكفر الرجوع إلى دين الإسلام بالنطق بالشهادتين، بنية يعني بنية الدخول في دين الإسلام. Orang yang ingin bertaubat dari kekufuran, maka dia disyaratkan harus kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan
2 kalimat syahadat. Orang yang ingin bertaubat dari kekufuran, dia disyaratkan harus kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, طيب إلى هنا أحد عنده سؤال أو استيضاح أو استفسار؟ هنا جاء سؤال رسالة عن نعم جنسي التوبة وغير مفتوحة أعيدها أو تعيدون؟ لم أفهم السؤال. واحد طلب إعادة الشرح عن التوبة النصوحة وغير النصوحة، أعيدها أم تعيدون؟ بين له. Nah, baik. Tadi 2 jenis taubat yang disebutkan oleh Syekh adalah yang pertama taubat nasuha. Taubat nasuha itu adalah taubat yang benar-benar taubat, bahwa seseorang itu dia bertaubat dari sebuah kemaksiatan dan dia benar-benar meninggalkan maksiat tersebut dan tidak melakukannya kembali. Ini namanya taubat nasuha. Adapun orang yang melakukan kemaksiatan, kemudian bertaubat, kemudian maksiat lagi, kemudian bertaubat lagi, maka ini adalah taubat yang bukan nasuha. Tetap disebut taubat, tetapi bukan taubat nasuha. يوجد سؤال شيخي في الرسالة. نعم، ما هو؟ إن كان الظالم الذي يظلم هو أكبر سنا من المظلوم، مثلا الظالم هو الوالدان والمظلوم الولد، هل يجب أن يستفتح الولد المظلوم؟ ماذا؟ إن كان الظالم والدان والمظلوم ولدا، إن كان الظالم الأب أو الأم والمظلوم الولد، نعم، هل يجب على الوالد أن يستسمح الولد؟ أكيد التوبة واجبة من جميع الذنوب لكل الأشخاص، إن كان أبا أو أما أو ولدا أو والدا تجب التوبة. Taubat yang wajib atas setiap orang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Baik orang yang melakukan dosa tersebut, orang yang lebih tua, ataupun orang yang lebih besar. Maka seandainya jika ayah atau ibu menzolimi anaknya, ayah atau ibu berbuat zalim kepada anaknya, maka ayah atau ibu tersebut wajib meminta keridhaan, meminta maaf kepada anak yang dizaliminya. Meskipun orang yang menzalimi adalah orang tua, meskipun orang yang dizalimi adalah anak, tetap orang yang zalim itu harus meminta maaf kepada yang dizalimi. Meskipun itu antara orang tua dan anak. Nah, نعم. غير هذا؟
Apakah ada pertanyaan lagi? Baik Ustadz, satu pertanyaannya Ustadz yang terakhir dari saya. Jika ada orang yang zolim kepada seseorang, lalu yang dizoliminya itu meninggal, bagaimanakah caranya kita mau bertobat untuk meminta maaf kepada beliau yang sudah meninggal tersebut? Syekhi, نعم إذا كان المظلوم إذا أراد واحد أن يتوب أراد أن يستسمح المظلوم ولكن المظلوم قد مات فماذا يفعل الظالم؟ ماذا يفعل الظالم؟ إذا كان المظلوم قد مات نعم ماذا يفعل؟ فاته خلاص، هو يتوب إلى الله تعالى. وهذا كان قد هذا يتعلق بحق من حقوق الآدمي، يعني أخذ له ماله مثلا يعطي الورثة. أما إذا كان قد أذاه باللسان، كان اغتابه وكانت قد وصلت إليه، فهو يستغفر الله ويتوب إليه، ولا يكون إلا ما قدر الله في الآخرة، يندم. أما إذا كان يتعلق بحق من حقوق كان أخذ له ماله، سرقه، أخذ له مالا بغير حق، يعطيه للورثة. نعم. Nah, jika seseorang berbuat zalim kepada orang lain, kemudian dia ingin bertaubat dan orang yang dizalimi itu sudah meninggal, maka jika dosa tersebut itu berupa misalnya menyakiti hati, menggunjing, ya, dia pernah menggunjing orang tersebut, menjelekkan orang tersebut. Jika dia ingin bertaubat, ingin meminta maaf, ternyata orang yang dizalimi ini sudah meninggal, maka yang hanya bisa dia lakukan adalah bertaubat kepada Allah dan memperbanyak istighfar. Adapun jika kezaliman yang dia lakukan terhadap orang yang sudah meninggal itu di masa hidupnya, misalnya pernah mengambil, mencuri uang, maka jika orang yang dizalimi ini dia tetap wajib mengembalikan barang yang dia ambil. Kepada siapa? Dia wajib mengembalikannya kepada ahli waris orang tersebut. Wajib mengembalikan barang tersebut kepada ahli waris orang yang dia zalimi. نعم. غير هذا Syekhi, نعم نكتفي بالأسئلة. نحن أنهينا الدرس، عرفت؟ لكن نحن فتحنا باب يعني للأسئلة. إن كانت انتهت الأسئلة خلاص نذكر الدعاء. أما إن كان أحد عنده سؤال يسأله. Bagaimana? Bagaimana Ustadz? Saya dengar Ustadz agak terputus-putus di sini Ustadz. Apa mau dilanjut Kak Ustadz? Ya, ini saya mengikuti moderator. Bagaimana moderator? Apakah pertanyaannya dipikirkan sekian ataukah dilanjut? Mungkin tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Ustaz, Mas, bisa tanya belum?
Mungkin kita cukupkan aja pada malam hari ini Ustadz karena ada kuis dan door prize. Dan mungkin juga para peserta tidak ada lagi yang bertanya. Mungkin jika ada bertanya boleh melalui admin nanti karena waktu kita terbatas. Gitu mungkin. نعم شيخي نكتفي بالأسئلة. نكتفي بالأسئلة. طيب إذا إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا